tinggalnya di kampung. Kampungnya deket Mekah. Dia masuk Islamnya telat. Masuk Islam sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dia udah tua, umur di atas 70-an tahun, udah gak kuat kalau suruh jalan jauh-jauh. Dia nanya-nanya gitu sama yang ngajarin dia masuk Islam. Nabinya sekarang di mana? Di Madinah. Dia trip. Naik apa tuh ke sono? Naik unta bisa, naik kuda bisa. Gak kuat dah. Ya udah, dia belajar sholat. Dia minta diceritain hari-hari tentang Nabi Muhammad. Nabi gimana sih? Nabi orangnya kayak apa sih? Ustadz, Nabi orangnya kayak apa Ustadz? Nanya terus sambil kangen, ya Allah pengen ketemu Nabi, tapi umur udah tua, badan udah gak sehat. Tapi terus minta, ya Allah pengen ketemu sama Nabi Muhammad, pengen ketemu sama Nabi Muhammad, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Matanya selalu bisa melihat keindahan-keindahan. Hatinya dipenuhi dengan cinta, pengen ketemu sama Nabi. Tahun ke 8, enggak ding, tahun ke 10 Nabi datang buat haji wada. Nah, dia udah masuk Islam tuh. Berapa bulan, bahkan berapa tahun sebelum itulah dia masuk Islam. Nabi datang ke Mekah untuk haji wada. Dia girang bener denger Nabi Muhammad lagi ada di Mekah. Ya ampun, Nabi datang juga nih deket kampung saya. Misalnya gitu ya, misalnya dia ini orang Bangkir gitu misal. Kalau disuruh pergi ke Surabaya kan kejauhan. Tahu-tahu nih yang diidolakan datang ke Indramayu. Nah kan deket dari Bangkir ke Indramayu mah, gitu ya. Dari Bangkir ke Sindang doang mah kan deket. Akhirnya dia samperin juga. Saya mau ketemu Nabi Muhammad. Udah dari berapa malam tuh dia udah gak bisa tidur. Tiap kali tidur kebangun senyum-senyum, mau ketemu Nabi Muhammad. Akhirnya datang hari yang dia rencanakan. Udah mandi cakep berangkat tuh dari kampungnya dia nih ke kota Mekah. Nyampe di Mekah pengen mau ketemu sama Nabi Muhammad langsung, tapi dia pernah dengar orang kalau langsung masuk Mekah itu harus tawaf. Sebelum diwajibkannya haji dan lain sebagainya, itu memang orang di mana-mana tuh kalau masuk Mekah kewajiban pertamanya adalah tawaf. Jadi dia mikir, ya udah dah, saya mau tawaf dulu. Entar kalau udah selesai tawaf, baru saya mau nyari Nabi Muhammad ada di mana nih sekarang. Jadi dia dengan tubuh rentaknya dia tawaf. Temu Hajar Aswad dia cium, dia tawaf. Tengahan tawaf tuh dia ngerasa gini loh, ya Allah, Allah baik bener sih sama saya. Ya Allah, saya nih loh kayak begini gitu. Hidup kagak ada baik-baiknya gitu. Ngelihat diri sendiri tuh kayak dia ngerasanya kayak nggak ada bagus-bagusnya gitu. Banyak kekurangannya, banyak dosanya. Tapi Allah baik banget ya. Segini tuanya saya dimasukin Islam, ya Allah makasih. Segini tuanya saya dijadiin umatnya Nabi Muhammad, ya Allah makasih, makasih. Segini tuanya saya tuh padahal kaya enggak, baik enggak, banyak sedekahnya enggak, tapi kok sama Allah ditakdir juga nih tawaf hari ini, habis ini nanti saya mau ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, Allah baik banget, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dia ketika ngerasa begitu baiknya Allah, begitu dermawannya Allah, dia sambil tawaf terus dia bilang kayak begini nih, ya Karim, sambil tawaf, sambil jalan tawaf, ya Karim. Tiba-tiba dia dengar suara di belakangnya ngikutin dia dengan nada yang sama. Ya Karim,
Dia langsung noleh dengan pandangan nggak suka gitu. Maksudnya mentang-mentang saya tua, mentang-mentang saya kelihatan kayak bukan orang berilmu, saya ngomong diikut-ikutin. Gitu ya. Dia noleh. Pas dia noleh, yang dilihat mukanya orang cakep bener. Orang tuh emang suka rada sungkan sama orang cakep. Jadi dia mau marahin nih orang nih. Kayak yang anak muda, orang tua ditiru-tiruin gitu ya. Dia mau negur gitu. Tapi karena yang dilihat orang mukanya cakep, udah dibiarin deh. Kali-kali dia itu kali gak sengaja nyari-nyari udur buat orang cakep. Dia jalan lagi nerusin tawaf. Putaran berikutnya dia ngerasa kayak gitu lagi. Ya Allah, Allah baik banget sih sama saya. Jadi dia pun kembali bilang, ya Karim. Di belakangnya juga, ya Karim. Noleh lagi ke belakang. Tapi mukanya cakep itu tadi. Mau marahin tuh kayak gak tega gitu. Jadi dia pikir, udah deh, biarin aja dah. Ntar kalau dia ngulangin lagi baru dah saya marahin. Beneran mah ini mah udah gak sanggup saya. Yang kedua ini udahlah oke lah gitu. Dia lanjutin tawaf. Dilupakan tuh orang belakangnya dia. Jalan terus dia tawaf. Putaran kesekian dia ngerasa gitu lagi. Allah, Allah baik banget masa ya Allah. Jadi dia bilang lagi, ya Karim. Yang di belakangnya juga, ya Karim. Gak tahan ya. Ya sabihatal wajh. Wahai yang mukanya cakep. Mau marahin tapi karena mukanya cakep jadi dia gitu. Jadi kayak pujian. Ya sabihatal wajh. Wahai yang mukanya menawan. Apakah karena kamu lihat saya tua renta, datang dari kampung, dari mana tadi? Bangkir. Apakah karena kamu melihat saya ini orang tua renta, datang dari kampung, tidak berpendidikan, kemudian kamu menjelek-jelekan saya, ngikut-ngikutin saya, kamu mengolok-ngolok saya? Apakah karena saya ini orang tua jelek datang dari kampung? Kalau enggak karena muka kamu yang cakep ini, kamu pasti bakalan saya aduin sama kekasih saya Nabi Muhammad SAW. Orangnya senyum, tambah lebar senyumnya. Dia bilang, Pak, memangnya Bapak belum ketemu sama Nabi Muhammad? Emang saya mah belum. Tapi jangan salah, walaupun saya belum ketemu sama Nabi Muhammad, tapi saya tuh cinta sama Nabi Muhammad. Makanya saya datang dari kampung, saya tungguin Nabi Muhammad berapa tahun, pengen pergi menabi tapi nabinya jauh, kampung saya deket sini nih. Makanya sekarang saya baru bisa datang ke Nabi Muhammad. Saya memang belum melihatnya, tapi hati ini sepenuh cinta padanya. Kayak kita gak sih? Kayak kita gak sih? Kita belum ketemu loh sama Nabi Muhammad, tapi kita sebegini cintanya loh sama Nabi. Disuruh datang dari pagi-pagi, datang kita. Kenapa coba? Bukan karena cinta sama saya kan? Nggak se-GR itu saya. Pasti karena semuanya cinta sama Nabi Muhammad kan. Senang gitu dengerin cerita tentang Nabi, sebut-sebut Nabi, muji-muji Nabi. Ya Allah, hiburan bagi hati kita karena kita cinta. Makanya ibu-ibu saudara sekalian, kalau ada orang tuh anti maulid, anti solawatan, saya ngelihatnya kesian tuh, hiburan dia dalam hidup apaan ya? Betul nggak? Saya pernah ketemu loh orang, dia cerita sama saya kalau di kampungnya dia ada perkumpulan namanya GAM.
Saya tanya, apa itu GAM? Gerakan Anti Maulid. Di kampungnya dia juga ada namanya GAS, Gerakan Anti Solawat. Saya diceritain kayak begitu, ya Allah kesiannya. Bukan kesel, saya kesian. Ini ibu-ibu nih saya tahu nih, biar lagi sumpek-sumpek datang ke majelis maulid senyum-senyum. Betul gak? Pas lagi ucap salam sama Nabi senyum-senyum. Dicerita-ceritain tentang Nabi senyum-senyum. Ini pedang liatin saya senyum-senyum. Senang, lagi sumpek-sumpek pulang girang, hati senang, bener. Kenapa? Udah diceritain tentang Nabi Muhammad. Kan begitu. Hari ini denger lagi tentang Nabi Muhammad. Nah itu orang-orang yang pada gak mau maulid, gak mau sholawat, hiburan hatinya apa kira-kira? Gak tahu deh tuh. Ngapain hiburan hatinya? Ngata-ngatain orang gitu. Ya Allah, serem bener. Nih bapak-bapak ini, dia bilang sama orang yang cakep tadi nih, dia bilang, saya emang belum ketemu sama Nabi, tapi saya sepenuh cinta sama Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang nanya-nanya sama kita, ngapain sih kamu bikin-bikin maulid, hadir-hadir maulid dari pagi sampai siang, ngapain kamu, kepengenan berkatannya ya? Bilangin, enggak ada ceritanya kita kepengenan berkat segitu doang. Betul enggak? Kami melakukan ini karena kami cinta sama Nabi Muhammad. Emang kamu pernah ketemu sama Nabi? Belum. Saya belum ketemu sama Nabi. Emang, akan tetapi hati ini sepenuh cinta kepadanya. Kayak si bapak ini tadi. Saya memang belum ketemu sama Nabi Muhammad, tapi hati ini sepenuh cinta kepadanya. Maka kalau kamu ngolok-ngolokin saya akan adukan kamu sama Nabi Muhammad. Orang tersebut semakin lebar senyumnya, kemudian berkata, Pak, saya Nabi Muhammad. Engkau Rasul? Engkau Nabi Muhammad? Dipegangin tangannya gemeteran. Dia kemudian pegangin tangan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, maafkan saya Rasul, saya nggak tahu Rasul. Maafkan saya Rasul. Dipegangin tangan Nabi Muhammad dengan gemeteran. Dia senyumin, dia ciumin tangan Nabi Muhammad bolak-balik, dia ciumin, dia pegangin tangan Nabi. Rasul, maafkan saya nggak tahu Rasul, maafkan saya Rasulullah. Nabi kemudian bilang, jangan Pak, jangan perlakukan saya seperti orang Yahudi memperlakukan Nabi. Jangan Bapak. Ditarik tangannya Nabi Muhammad. Pemandangan ini, momen ini ditonton sama jutaan malaikat dari atas langit. Wih, kejadian nih, breaking news. Seru bener nih. Ini ada apaan nih? Ini orang tua, ya ampun seru banget nih. Pada nontonin di atas langit. Begitu Nabi Muhammad angkat tangannya, malaikat-malaikat kecewa. Allah segera turunkan malaikat Jibril. Rasul, jangan larang orang mencintaimu, memuliakanmu. Biarin. Dia mau cium tanganmu, biarin Rasul. Dia mau sebegitunya terhadapmu, sampai gemeteran tangan, biarin. Dia melakukannya karena cinta, nggak apa-apa. Allah telah memuliakanmu dengan derajat yang tinggi di sisinya. Maka biarkan orang berbuat hal yang seperti itu kepadamu. Allah berkirim salam padamu wahai Rasul, memberitahu bahwa engkau telah diangkat sama Allah setinggi-tingginya. Maka meski orang memuliakanmu seperti apa, kurang dari Allah memuliakanmu. Allah tuh udah naruh tempatnya 100. Orang bisa ngapain kamu aja, itu gak bakalan nyampe sampai kayak begitu gitu. Jadi gak apa-apa, biarkan orang melakukan memuliakanmu dengan seperti yang mereka mau. Akan tetapi Allah juga kirim salam sama si A'rabi. Bilangin sama dia, jangan tertipu sama kedermawanan Allah. Allah kelihatannya baik, ngasih kepada dia ajaran Islam, memberi jalan hidayah, menjadikannya sebagai umatmu. Tapi akan datang masanya Allah akan menghisab dia.
Jadi Nabi bilang sama dia, Pak, Allah berkirim salam padamu. Gimana Rasul? Kata Allah, Bapak jangan tertipu sama kedermawanan Allah. Allah akan menghisab setiap nikmat yang Allah berikan kepada Bapak. Bapak dijadikan umat Nabi Muhammad, bakal dihisab sama Allah apa yang sudah kamu lakukan terhadap ajaran agama Islam. Nih kita nih dikasih sama Allah nikmat, bakal ditanya sama Allah, hari ini kamu ditakdir hadir maulid, gimana adab kamu? Ada hisabnya masing-masing, ada pertanyaannya. Bagaimana? Apakah sesudahnya kamu menjadi semakin lebih baik? Ada pertanyaannya teman-teman saudaraku sekalian, ada hisabnya masing-masing. Dia melongo denger itu, dia bilang, ya Rasulullah, afasayuhasibuni Allah Ta'ala, apakah Allah akan menghisab saya nih Rasul? Bala, betul kata Nabi Muhammad, betul Pak. Tidaklah Allah karuniakan kepada seorang nikmat kecuali Allah akan menghisabnya dari orang tersebut. Semua dosa-dosamu ada pertanyaannya, ada hisabnya. Dia terus bilang begini nih, dia bilang, ya Rasulullah, in hasabani Allah Ta'ala fa'sa'uhasibullah Ta'ala. Enggak apa-apa Rasul, saya nggak takut. Kalau Allah menghisab saya juga akan menghisab Allah Ta'ala. Ini orang jujur tapi kagak ngerti nih. Jadinya omongannya lucu. Dia bilang, kalau Allah menghisab saya ya Rasulullah, saya akan balik menghisab Allah Ta'ala. Nabi balik nanya gitu, maksud Bapak gimana? Gini Rasul, kalau Allah mempertanyakan saya, menghisab saya atas dosa-dosa saya akan menghisab Allah atas samudra ampunannya. Benar juga ya. Jadi kalau Allah tanyain, kenapa kamu bikin dosa? Ya Allah, saya dimaafin aja napa? Engkau kan juga punya ampunan yang segitu luas. Gitu maksud dia. Kamu bikin dosa? Iya ya Allah, tapi engkau kan punya ampunan ya Allah. Gitu maksudnya. Kalau Allah menghisab saya atas kekurangan saya, atas kekeliruan saya mau menghisab Allah atas luasnya kemakluman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Maklum terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau Allah mau menghisab saya juga mau mempertanyakan, Allah, ya Allah, bukankah ampunanmu luas? Ya Allah, bukankah engkau maha sempurna? Udah aja sih Allah, yang namanya kecil-kecil mah biarin aja sih Allah, ampun aja gitu. In hasabani Allah Ta'ala ala bukhli, dia bilang, jika Allah mempertanyakan saya atas kekikiran saya nggak banyak sedekah, saya kikir gitu. Dia bilang, saya akan mempertanyakan kedermawanan Allah. Kenapa orang itu nggak kamu sumbang? Ya Rabb, bukankah engkau dermawan ya Allah? Ya saya nyumbang juga ya Allah, tapi nggak yang itu. Pokoknya kalau Allah hisab saya juga balik hisab Allah gitu. Allah tanyain dosa saya akan tanyain ampunan Allah. Allah tanyain tentang kekurangan saya akan tanyain kemahasempurnaan Allah. Allah tanyain kekir-kiran saya akan mempertanyakan kedermawanan Allah. Nabi bayangin orang ini, ya Allah, nih orang gimana sih? Masa dia mau hisab sama Allah gitu? Gimana modelnya sini umat saya nih, ya Allah, kok kayak begini modelnya ya? Nabi nangis kemudian. Nabinya nangis gitu. Hatab talat lihiyatu. Nabi bayangin nih orang nih, adabnya sama Allah gimana ini ya? Kok kayak gini nih umat saya nih? Nabi nangis hatab talat lihiyatu, sampai basah jenggot beliau. Malaikat langit pada bingung lagi. Ini kok ceritanya jadi sedih gini ya? Padahal tadi seru tuh ceritanya. Kenapa Nabi pakai acara nangis-nangis gini, kita jadi ikutan sedih? Malaikat Jibril turun lagi, kemudian ngasih tahu, ya Rasulullah, kuf'an bukaik, tahanin tangismu wahai Rasul, jangan nangis. Engkau membuat guncangnya arsy Allah,
karena segenap malaikat-malaikat ikut terisak menangis bersama dengan tangisanmu wahai Rasul. Wahai Rasul, Allah berkirim salam kepada A'rabi tadi ini. Sampaikan kepadanya bahwa dia akan dimasukkan surga Allah tanpa hisab. Allah tidak akan menghisab dia agar dia tidak menghisab Allah. Allah bilangin aja sama dia dah, aku gak akan hisab dia biar dia gak menghisabku, kata Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dan yang terakhir nih, ucapannya malaikat Jibril enak benar. Dan sampaikan padanya, wahai Nabi Muhammad, innahu sayakun rafiqaka fil jannah. Laki-laki ini, pemuda tua ini, orang tua ini, tua renta ini akan menjadi salah satu dari kawan-kawanmu di surga nanti. Janji Allah kepada para pecinta.